Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lentera pada pagi hari ini mengangkat judul sakit, di mana bacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama di dalam Lentera kali ini diambil dari Lukas 13 ayatnya yang ke-12. Yesus mengatakan, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang sakit. Dan ketika seseorang itu sakit, pasti dia mengupayakan agar ia memperoleh kesembuhan. Tetapi hal itu hanya berlaku pada orang-orang yang sadar bahwa dirinya sakit. Yang menjadi persoalan adalah ada orang yang sakit tetapi ia tidak sadar bahwa dirinya sakit. Sehingga kemudian ia tidak mengupayakan untuk mendapatkan kesembuhan. Firman Tuhan pada saat ini pun juga melihat bersama tentang sakit yang dialami oleh dua pribadi. Yang pertama, seorang ibu yang telah 18 tahun dirasuki roh sehingga ia sakit sampai kepada punggungnya bungkuk. Ia menyadari bahwa dirinya adalah sakit, sehingga kemudian ia datang kepada Yesus untuk beroleh kesembuhan. Dan seperti nats yang kemudian kita terima dan kita dengarkan di awal tadi, kita melihat bersama bahwa bagaimana kemudian Yesus memberikan kesembuhan bagi ibu itu. Lanjutnya, Yesus kemudian meletakkan tangannya, dan seketika itu juga penyakit yang dialami dan dirasakan oleh perempuan itu sembuh. Lalu yang kedua adalah pribadi orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya sakit. Hal itu dapat kita lihat bahwa ketika kejadian itu terjadi, Yesus sedang menyembuhkan perempuan yang sakit pada hari Sabat. Dan hal itu membuat orang-orang yang ada pada saat itu merasa apa yang dilakukan Yesus itu salah. Karena memang dalam pemahaman orang-orang pada saat itu hari Sabat tidak digunakan untuk melakukan sebuah aktivitas, kecuali hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, banyak orang-orang yang kemudian mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang sakit? Karena mereka kurang menghayati tentang maksud kedatangan Tuhan
yang sesungguhnya. Mereka hanya melihat dan mementingkan ritual-ritual keagamaan, tradisi yang sudah berlangsung. Dan ketika ada seseorang yang keluar dari ritual itu, keluar dari tradisi itu, maka itu dianggap sebagai sebuah hal yang bertolak belakang. Dari sini kita dapat melihat bersama bahwa orang-orang yang menolak apa yang telah dilakukan Yesus itu adalah orang-orang yang sakit karena mereka kurang menghayati esensi di balik Taurat itu sendiri. Nah, di sini kita dapat melihat bersama bahwa sebenarnya mereka pun juga menghendaki agar mereka pun juga disembuhkan. Tetapi mereka menolak hal itu. Kedatangan Yesus sungguh untuk menyembuhkan. Dan sebenarnya bukan hanya dalam pribadi perempuan yang sakit dirasuki oleh roh, melainkan juga orang-orang yang sakit yang pada saat itu hanya mementingkan sebuah tradisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rasa sakit yang tidak disadari itulah yang seringkali juga muncul, nampak dalam kehidupan kita selaku orang beriman. Terkadang kita tidak sadar bahwa diri kita adalah pribadi yang sakit. Sebagai contoh, seseorang yang sering kali melakukan perbuatan dosa, hal itu mungkin akan dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Sehingga seseorang itu tidak akan menyadari bahwa dirinya melakukan perbuatan dosa. Dalam satu contoh yang benar-benar sering nampak terkait pernikahan dan perceraian. Apalagi hal itu kemudian seringkali terjadi di lingkup kehidupan artis. Pernikahan dan perceraian itu dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Dan ironisnya, banyak yang kemudian mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan perilakunya. Banyak orang yang kemudian beranggapan bahwa ya itu bukan jodoh yang Tuhan berikan. Dan ketika perceraian itu dilakukan, ungkapan yang seringkali muncul adalah Tuhan nanti akan memberikan yang terbaik, yang sesuai, yang bisa melengkapi, yang bisa memahami. Padahal menurut hemat saya itu merupakan sebuah hal yang salah. Karena yang namanya perceraian itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan sakit, tidak sesuai dengan iman kekristenan yang meyakini pernikahan itu merupakan sekali dalam seumur hidup. Dan apa yang telah dipersatukan Tuhan itu tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tetapi terkadang kembali lagi, banyak orang yang pada saat itu sakit dan tidak merasa bahwa dirinya adalah sakit. Dan di sini kembali lagi kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan
adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kuncinya adalah satu, kita menyadari bahwa diri kita sakit sehingga membutuhkan pertolongan. Yang kedua, ingatlah bahwa kedatangan Tuhan adalah bagi pribadi yang sakit. Dan yang ketiga, kita harus yakin bahwa Tuhan senantiasa mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Mari firman Tuhan menghayati dengan penuh sehingga kita semakin hari semakin sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pada saat ini Engkau ingatkan kembali agar kami sadar akan rasa sakit yang menaungi kehidupan kami, sehingga kami membutuhkan Engkau sebagai dokter untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Tetapi terkadang kami merasa kurang sadar atau bahkan tidak sadar bahwa diri kami sakit. Dan yang terjadi, kami seringkali hidup di dalam kuasa kegelapan. Kami seringkali hidup untuk memenuhi keegoisan kami. Kami seringkali hidup untuk kepentingan pribadi kami. Dan pada kesempatan kali ini, sadarkan kami agar kami dapat menghayati bahwa pribadi kami adalah pribadi yang sakit, sehingga kami membutuhkan juru selamat yang mampu menyembuhkan kami. Oleh karena itu, kiranya Tuhan senantiasa menjamah kami serta memampukan kami agar kami mempunyai kesadaran bahwa pribadi adalah yang sakit dan kami membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, kami senantiasa akan mengandalkan Tuhan dan memohon campur tangan-Mu. Kami pada saat ini menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami saat ini memohon, biarlah campur tangan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dengan demikian, kami senantiasa mengarahkan iman kami di dalam Kristus Yesus. Berkati keluarga, berkati orang tua, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan, dan berkati setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sadar adalah sikap yang baik. Kesadaran akan menjadikan kita semakin hidup di dalam kehendak Tuhan. Dengan kesadaran, maka kita dimampukan untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, dan tetap semangat untuk mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perkara. Selamat pagi, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.